Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mona Lisa, kita hari ini melakukan kunjungan konfirmasi terhadap Kemenak Kota Pematang Siantar untuk menindaklanjuti penundaan pelaksanaan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 Kota Pematang Siantar. Pemirsa, ayo kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mona Lisa, saat ini kita berada di Kemenak Kota Pematang Siantar, yaitu untuk konfirmasi terkait penundaan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 Kota Pematang Siantar, yang pada saat ini kita berhadapan langsung dengan Ibu Ratnawati Nasution sebagai KCPHU Kemenak Kota Pematang Siantar. Bu, kita hadir pada pagi hari ini ingin menanya secara langsung instruksi dari Kementerian Agama bahwasanya untuk tahun ini pelaksanaan haji ditunda. Bisa Ibu ceritakan artinya penundaan yang dilakukan ini diinstruksikan oleh Kementerian Agama yang ada pada saat ini? Baik, kami juga mengharapkan bahwa Kepala Kantor kami Kementerian Agama Bapak Asbi MH dapat juga melihat wawancara ini, dan kami tidak melampaui batas karena memang ini sebagai tugas kami. Yang pertama, adanya keputusan Bapak Kementerian Agama Fahrul Razi menyangkut penundaan jamaah tahun 2020 yang ditunda akan diberangkatkan tahun 2021. Hal ini sebenarnya terkait dengan COVID-19. Terkait dengan COVID-19 yang tentunya seluruh pemerintah menganggap hal ini perlu ditindaklanjuti dengan adanya COVID-19 ini untuk kemaslahatan bangsa Indonesia, khususnya calon jamaah haji Indonesia. Kemudian daripada itu pula, keberangkatan haji tahun 2020 ini dianggap sangat-sangat mengkhawatirkan karena perlu diadakan konfirmasi yang sangat akurat menyangkut keselamatan atau kemaslahatan kesehatan jamaah khususnya Kota Pematang Siantar. Iya, benar. Sejauh ini Bu, ada nggak artinya keluhan dari para jemaah yang sudah terdaftar dan akan diberangkatkan gitu? Kan ini ada penundaan. Bagaimana artinya tanggapan daripada calon-calon jemaah yang sudah terdaftar dari 100 berapa tadi Bu? 146. 146 calon jemaah haji yang akan diberangkatkan tahun ini. Ada nggak kendala atau ada nggak keluhan mereka gimana gitu artinya ke departemen ini sendiri gitu? Begini Pak, sebenarnya atau singkat ceritanya bahwa seksi PHU ini sudah ada membuat suatu grup haji tahun 2020. Benar. Lewat WA grup haji ini kita sudah menyampaikan, dan mereka juga sudah melihat dari Facebook, dari WA kawan-kawan yang lain, sehingga mereka mempunyai tanggapan positif seluruhnya. Yang saya baca itu di WA itu positif. Artinya mereka menanggapi hal ini, inilah yang terbaik yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada calon jamaah seluruh Indonesia. Dan kemudian daripada itu mereka hanya berserah diri kepada Allah. Inilah yang ditentukan oleh Allah, bahwa keberangkatan tahun ini tidak jadi berangkat bukan karena sesuatu hal, tetapi hanya karena COVID-19. Terus gini Bu, untuk penundaan ini gitu dari pihak Kementerian Agama Kota Pematang Siantar, ada nggak surat secara resmi yang disampaikan kepada calon jemaah haji? Kan ini kan kita ibu-ibu atau saudara-saudara kita yang akan ke Tanah Suci mengetahui informasi ini dari media sosial gitu ya kan, dari berbagai media sosial dan grup WA gitu ya. Ada nggak pemberitahuan secara resmi bahwasanya keberangkatan untuk tahun ini ditunda gitu? Sejauh ini Pak, karena konfirmasi dengan Pak Kepala belum ada yang dilakukan
surat yang seperti Bapak mintakan. Iya, artinya secara resmi lah kepada calon jemaah haji. Belum ada secara resmi dari Kementerian Agama Kota Batam Siantar ya Pak. Yang ada hanya dari WA, dari berita atau online-nya Bapak Fahru Raji. Oh gitu ya. Seperti itu. Artinya langsung berita online-nya lah ya. Artinya jemaah ingin mengetahui informasi, klik informasi melalui WhatsApp ke Kementerian Agama ya. Iya Pak. Iya. Terus gini Bu, untuk kegiatan ini kan gitu, pelaksanaan kegiatan untuk jemaah haji yang akan berangkat dari Kota Pematang Siantar ini, siapakah yang artinya kondisinya ketika udah dapat informasi itu, adakah enggak waduh gitu ya kan, tiba-tiba down gitu, sakit atau apa gitu ya kan. Iya. Ada nggak informasi sejauh yang kami dengar sampai saat ini Pak, alhamdulillah tidak ada. Semuanya menanggapi dengan positif ya. Artinya bahwasanya kegiatan ini ditunda untuk kepentingan seluruh jemaah yang ada di tanah air ya gitu ya. Untuk jemaah haji yang akan diberangkatkan tuh, siapa yang namanya yang paling muda jemaahnya, terus yang paling tua Bu? Jemaah yang paling muda Joko, siapa Ibu apa? Ibu umur berapa dia? Umurnya coba ditengok dulu umurnya. Ya udah nggak apa-apa. Artinya kan gitu, nanti kita bisa lihat ya kan. Dengan kondisi seperti ini kan artinya kita masyarakat juga akan mengetahui gitu ya untuk penundaan jemaah haji ini Bu ya. Iya. Terus yang terakhir Bu, apa kira-kira himbauan kepada calon jemaah haji, juga kepada keluarga calon jemaah haji dengan kondisi pandemi COVID-19 ya kan, ini bisa merasa tenang, bisa legowo gitu ya kan. Apa kira-kira himbauan kepada keluarga lah, para jemaah. Terus yang terakhir, ada nggak pihak jemaah ketika mengetahui itu, udahlah nggak jadi berangkat gitu ya kan, menarik dananya gitu lah. Boleh itu sampaikan. Yang pertama kita untuk apa dulu Pak, yang terakhir Bapak jawab yang Bapak tanya, kalau untuk sampai saat ini juga yang untuk menarik atau membatalkan pemberangkatan belum ada melapor Pak. Sampai saat ini belum ada melapor, masih biasa adem-adem aja. Kita nggak tahu nanti 2-3 hari 4-5 hari, kita nggak tahu ya Pak ya. Dengan kondisi yang seperti ini. Artinya dengan kondisi ekonomi kita udah kayak gini, mungkin Pak, dia butuh dana untuk segala macam, kita kan nggak tahu ya. Iya Pak ya, mungkin di minggu-minggu berikutnya mungkin ada, mungkin seperti, tapi saat ini belum ada. Kemudian himbauan saya kepada khususnya jamaahnya dulu ya Pak ya. Mari, atau kesimpulan yang terbaik bahwa hal ini pandemi COVID-19 ini bukanlah hanya di Indonesia namun seluruh dunia. Mari kita mengantisipasi dengan adanya protokol kesehatan, memakai masker dan mempunyai jarak 1 meter setiap kita bertemu, dan jangan mengumbar salam setiap kita ketemu ya Pak. Selanjutnya kepada keluarga jamaah yang tahun ini belum bisa diberangkatkan karena sesuatu hal COVID ini, kami berharap berikan semangat kepada calon jamaah atau saudara-saudara kita, baik ibu kita, ayah kita, adik atau abang kita, keluarga kita semua, beri mereka semangat agar mereka tetap semangat dan sehat sampai nanti tahun 2021 mereka bisa berangkat semuanya. Amin ya kan. Bu, bisa Ibu artinya kira-kira lah gitu ya kan, untuk dari daftar tunggu yang ditunda ini ya kan, 5 tahun ke depan gitu, ada berapa ribu orang jemaah di Kota Pematang Siantar yang sudah mendaftar gitu? Kalau perkiraan kami yang kami lihat 5 tahun ke depan 5 tahun ke depan itu udah hampir 2.000-an Pak. 2.000-an Bu ya. Itu waiting list lah ya. Waiting list ya kan. Seperti itu Bu ya. Sekitar 2.000-an orang ya. Itu rata-rata udah pada melunasin atau belum? Sudah melunas semua, sudah dapat nomor polisi semua itu Pak. Udah dapat nomor kursi ya? Begitu banyaknya sudah ya Bu ya. Berarti artinya
umat muslim yang ada di Kota Pematang Siantar ini memang betul-betul ingin menunaikan ibadah haji ya ke oh gitu Bu ya. Karena itu kan Pak dari 2011, 12, 13, 14 lanjutan ya kan Pak. Setiap hari ada orang mendaftar. Iya benar. Setiap hari ada orang mendaftar Pak. Ada nggak peningkatan nanti ke setiap kloternya setiap tahunnya untuk jemaah Kota Pematang Siantar ini? Artinya kan kalau semalam di Simalungun jemaah itu udah mencapai 198 orang gitu kan. Ada nggak peningkatan ini hingga nanti diberangkatkan bukan 100 berapa tadi Bu? 146 tapi mungkin bisa sampai 200 orang gitu. Ada nggak bisa nanti peningkatan seperti itu? Ya, harapan kita mudah-mudahan bisa Pak. Bisa ya, dengan kondisi ya. Dengan kondisi yang mungkin kerjasama yang baik atau memang dia sudah harus berangkat seperti itu Pak. Peningkatan itu dari tahun 2019 kita hanya berangkat 138. Nah, ini tambah jadi 146. Ada peningkatan ya? Ada peningkatan. Oke Bu, makasih atas artinya wawancara kita pada hari. Pemirsa Monalisa, itulah tadi wawancara kita dengan Ibu Hajah Ratnawati Nasution, yaitu Kasih PHU Kementerian Agama Kota Pematang Siantar. Ya, demikian pemirsa. Mungkin kita akan berbincang-bincang lagi dengan calon jemaah haji yang ditunda untuk keberangkatannya tahun 2020 Kota Pematang Siantar. Kita akan menelusurin lagi calon-calon jemaah haji yang ditunda keberangkatannya. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Monalisa, saat ini kita berada di Dinas Pendapatan ya, Dinas Pendapatan Kota Pematang Siantar, yaitu untuk wawancara khusus dengan calon jemaah haji termuda Kota Pematang Siantar tahun 2020 yang ditunda. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan perasaan atau di mana kondisi dengan ditundanya keberangkatan beliau untuk ke Tanah Suci. Pak Subrata, bisa ceritakan dengan ditundanya keberangkatan calon jemaah haji Kota Pematang Siantar dengan kondisi pandemi COVID-19 ini? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang telah mewawancarai kami calon jemaah haji Kota Pematang Siantar. Saya juga agak terkejut sebenarnya, saya salah satu calon jemaah haji yang termuda. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penundaannya keberangkatan jemaah haji Indonesia khususnya di tahun 2020, tentu sebagian besar ada rasa kecewa sebenarnya. Cuman dibalik penundaan ini tentu ada hikmah yang bisa kita petik. Salah satu hikmahnya adalah bahwa kita bisa lebih mendalami iman kita, tentunya lebih lagi menambah ilmu terkait dengan haji yang akan dilaksanakan insya Allah tahun 2021. Itu dia. Jadi kepada rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, orang tua kami, saudara-saudara yang sudah tercatat namanya sebagai calon jemaah haji embarkasi Kota Pematang Siantar khususnya, jangan berkecil hati. Kita masih punya waktu 1 tahun ke depan. Insya Allah dengan waktu yang diberikan Allah ini 1 tahun, kita bisa menambah ilmu kita, terutama ilmu bagaimana sebenarnya tata cara yang benar terkait dengan pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan sedikit lagi Pak Brata. Ya, dengan kondisi ini, gimana perasaan Pak Brata adanya pandemi COVID-19 ini sehingga tertunda keberangkatan, keinginan kita sudah bulat untuk pergi ke Tanah Suci. Gimana perasaan Pak Brata dengan ditundanya ini? Iya, tentu rasa kita terutama yang namanya ibadah adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu masyarakat, terutama saya pribadi dan teman-teman, ada juga yang merasa kecewa. Berarti harus tertunda 1 tahun lagi. Namun demikian, tentu pemerintah mempertimbangkan dari berbagai aspek, terutama mungkin aspek keamanan dan kesehatan masyarakat. Jangan sampai pandemi COVID-19 ini setelah kita nanti di Tanah Suci tambah banyak lagi korban yang terpapar. Terpapar. Mungkin pemerintah dengan berbagai pertimbangan, saya rasa sudah sangat tepat pertimbangan
tahun ini adalah penundaan mungkin dengan berbagai pertimbangannya, mungkin itu Bang. Sekali lagi lah artinya himbauan yang membuat sejuk teman-teman yang satu kloter dengan Pak Brata yang ditunda ini, kira-kira apa? Kita harus pahami dan juga harus kita maklumi ibadah haji itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hikmah di balik ini ada yang lebih baik mungkin disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama menunggu, sama-sama kita memperdalam ilmu agama, terutama ilmu terkait dengan bagaimana tata cara manasik haji yang baik, sehingga nanti ke depan di tahun 2021 sebagaimana dijalankan oleh pemerintah Indonesia, kita menjadi haji yang mabrur, yang bisa mewarnai tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu Bang. Oke pemirsa Mona Lisa, demikianlah tadi wawancara khusus kita kepada Pak Brata, calon jemaah haji termuda. Mungkin di balik semua penundaan ini ada hikmahnya buat calon jemaah haji kloter tahun 2020. Kota Pematang Siantar menjadi motivasi untuk lebih lagi meningkatkan amal ibadah sehingga tahun 2021 ke Tanah Suci agar lebih fokus rukun Islam yang kelima. Demikian pemirsa Mona Lisa, kami sampaikan dari Kota Pematang Siantar. Mona Lisa mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.